Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tugas problem based learning dari perencanaan unit kerja dengan judul perhitungan WISN. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitz Joraharjo dengan NIM 015. Saya Nurul Wulandari dengan NIM 024. Saya Firada Desra Gradiati dengan NIM akhir 013. Saya Fitnah Zaisana Natalia dengan NIM akhir 006. Saya Nadia Gusti Nuraini dengan NIM akhir 022. Saya Judia Nuraini dengan NIM 101. Saya Bismo Koji Pratama dengan NIM akhir 007. Enjoy your video. Pengertian WISN. Metode Workload Indicator of Staffing Need atau WISN adalah pendekatan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia atau SDM kesehatan berdasarkan volume pekerjaan aktual. Metode ini sederhana, mudah diaplikasikan, dan menghasilkan perhitungan yang realistis sesuai kondisi lapangan. Keunggulan metode WISN yang pertama, sederhana. Sederhana dalam artian mudah dioperasikan dan diaplikasikan. Yang kedua, tidak rumit, secara teknis tidak sulit untuk diterapkan. Yang ketiga, ada menyeluruh, mencakup seluruh aspek pekerjaan. Dan yang keempat, ada realistis, itu sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk langkah yang pertama, yaitu menetapkan waktu kerja tersedia. Tujuannya yaitu menentukan waktu kerja tersedia untuk setiap kategori sumber daya manusia di rumah sakit selama 1 tahun. Untuk data yang dibutuhkan yaitu hari kerja, cuti tahunan, pendidikan dan pelatihan, hari libur nasional, ketidakhadiran kerja, dan waktu kerja per hari. Yang selanjutnya ada langkah kedua, yaitu menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia. Untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi unit kerja dan kategori sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pada langkah kedua ini terbagi menjadi 2, yaitu unit kerja fungsional langsung dan unit kerja fungsional penunjang. Untuk unit kerja fungsional langsung yaitu unit yang terkait langsung dengan pelayanan pasien, misalnya itu ada rawat inap, IGD, atau lab. Untuk yang unit kerja fungsional penunjang yaitu unit tidak langsung terkait pelayanan, misalnya tata usaha, pemeliharaan sarana. Penetapan kategori sumber daya manusia berdasarkan kompetensi dan pendidikan untuk menjamin mutu dan efisiensi. Langkah 3. Menyusun standar beban kerja atau SBK. Apa sih itu SBK? SBK adalah volume beban kerja tahunan untuk setiap kategori sumber daya manusia dihitung berdasarkan rata-rata waktu penyelesaian kegiatan dan waktu kerja yang tersedia. Data dan informasi yang berisi 4 poin penting. Yang pertama, 1. Kategori sumber daya manusia per unit kerja, yaitu jenis tenaga atau profesi yang ada di unit tersebut. Yang kedua, rata-rata waktu untuk setiap pelayanan, seperti berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu jenis pelayanan. Yang ketiga, standar profesi dan pelayanan rumah sakit, itu berupa acuan resmi terkait tugas dan standar mutu pelayanan. Terakhir, data kegiatan pelayanan unit kerja, seperti jumlah dan jenis layanan yang dilakukan dalam periode tertentu. Langkah 4. Penyusunan standar kelonggaran. Standar kelonggaran yaitu tambahan waktu untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pasien. Tujuannya yaitu menentukan faktor kelonggaran untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pasien. Terdapat 3 langkah utama sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kegiatan, yaitu berisi contoh kegiatan non-pelayanan seperti rapat, laporan, dan pengadaan. Yang kedua, frekuensi kegiatan, yaitu mencakup seberapa sering kegiatan yang dilakukan, harian, mingguan, atau bulanan. Yang terakhir, waktu yang dibutuhkan, yaitu lama waktu penyelesaian untuk setiap kegiatan non-pelayanan tersebut. Langkah kelima yaitu menentukan perhitungan kebutuhan SDM per unit kerja. Tujuannya menentukan jumlah dan jenis SDM per unit kerja sesuai beban kerja tahunan.
Sumber datanya terdiri dari waktu kerja tersedia, standar beban kerja, standar kelonggaran, dan kuantitas kegiatan pokok unit kerja. Selanjutnya, menetapkan waktu kerja tersedia. Penentuan waktu kerja yang tersedia adalah langkah krusial dalam analisis beban kerja. Rumus perhitungannya yaitu kurung kurawa A dikurangi dalam kurung B ditambah C ditambah D ditambah E tutup kurung kurawa dikali F, yaitu kurung kurawa 365 dikurangi dalam kurung 12 ditambah 3 ditambah 17 ditambah 3 tutup kurung kurawa dikali 8, hasilnya yaitu 2640 jam per tahun, sama dengan 158.400 menit per tahun. Jadi hasil penelitian didapatkan waktu kerja tersedia untuk tenaga kerja adalah 330 hari per tahun dengan waktu 158.400 menit per tahun atau 2.640 jam per minggu. Lalu selanjutnya yaitu menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Berikut ini adalah hasil perhitungan WISN untuk kebutuhan SDM pada bagian coding rawat inap dan coding rawat jalan. Nah, pada kasus ini sudah terdapat satu pegawai dalam coding rawat jalan dan rawat inap. Lalu selanjutnya yaitu menyusun standar beban kerja atau SBK. SBK dihitung berdasarkan waktu kerja tersedia dan rata-rata waktu per kegiatan. Rumus SBK sendiri yaitu SBK sama dengan waktu kerja tersedia atau WKT dibagi dengan rata-rata waktu per kegiatan. Nah, di sini sudah terdapat tabel hasil perhitungan dari standar beban kerja. Nah, di dalam tabel ini terdapat kegiatan, lalu rata-rata waktu per kegiatan, lalu ada waktu kerja tersedia atau WKT, dan juga standar beban kerja atau hasil dari perhitungannya. Penyusunan standar kelonggaran. Standar kelonggaran memperhitungkan waktu yang tidak produktif namun penting. Rumus standar waktu kelonggaran yaitu rata-rata waktu faktor kelonggaran dibagi dengan waktu kerja tersedia. Faktor kelonggaran pada rapat bulanan rata-rata waktu 180 menit, frekuensinya 12, total waktu menit per tahun 2160 menit per tahun. Waktu kerja tersedia 150. Perhitungan kebutuhan SDMK menggunakan rumus kuantitas kegiatan pokok dibagi dengan standar beban kerja ditambah standar kelonggaran. Berikut adalah data yang sudah dihitung menggunakan rumus tersebut. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan SDMK di bagian coding RI dan RJ adalah 1 petugas. Karena sudah ada 1 petugas, tidak diperlukan penambahan atau pengurangan SDMK. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan menggunakan metode Workload Indicator of Staffing Need atau WISN pada unit rekamedis, subunit Kesmik untuk kategori coding rawat inap dan rawat jalan, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan SDMK di bagian coding rawat inap dan rawat jalan adalah 1 petugas. Hasil ini diperoleh dari perhitungan total kebutuhan SDM sebesar 1,079 yang dibulatkan menjadi 1 orang. Jumlah SDM yang tersedia saat ini di rumah sakit adalah 1 petugas, sehingga tidak diperlukan penambahan atau pengurangan jumlah SDMK. Dengan demikian, jumlah SDM yang ada sudah sesuai dan proporsional dengan beban kerja yang harus diselesaikan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa Like, comment, Share, subscribe.